teman-teman, kembali dalam pembahasan kasus Subang. Kali ini saya akan membahas Danu. Nah, buat kalian yang memuja Danu, jangan beranggapan bahwa saya membenci Danu. Justru saya kasihan kepada Danu. Karena Danu ini boneka dari si Dalang dan tim suksesnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Danu ini ujung tombak dari mereka. Danu ini adalah tameng dari mereka. Makanya mereka selalu berusaha agar Danu ini diam. Tentunya diberikan fasilitas dan lain sebagainya agar Danu ini nyaman dan lain sebagainya. Dan di sini ketika Danu masih bungkam saja, ya, masih bungkam sampai ketok palu, dinyatakan Danu bersalah karena Danu sendiri kan sudah mengakui bahwa dia ada keterlibatan di malam itu. Nah, mau nggak mau ketok palu nanti pasti Danu dinyatakan bersalah. Tinggal JC-nya Danu ini diloloskan atau tidak, itu yang akan menjadi masalah buat Danu. Si Dalang dan tim suksesnya sudah memberikan iming-iming JC kepada Danu. Andai kata dia mau mengakui perbuatannya, tapi harus tetap tutup mulut siapa dalangnya, siapa dua DNA di bajunya, siapa saja yang berada di malam itu. Nah, di sini Danu harus tutup mulut. Karena dari YAA, ya, EMAA, Ibu Mimin Arigi Abi, tidak ada satu jejak pun di dalam rumah TKP. Padahal dalam rekonstruksi versi Danu, ya, dalam rekonstruksinya dia menyatakan atau terlihat dalam pergerakannya bahwa Abi, Arigi, Yosep ikut mengangkat atau ikut menyeret jenazah Ibu Tuti. Nah, kalau ikut mengangkat jenazah Ibu Tuti, harusnya ada jejak di TKP. Harusnya. Andai kata jejak itu sudah dihapus, ya. Andai kata jejak itu sudah dihapus, tentunya dari K9 pasti akan mencium aroma darah Sekar di Abi, Arigi, Ibu Mimin. Nah, tapi kenapa K9 tidak menyium mereka? Ada beberapa YouTuber yang beralasan karena K9 didatangkan beberapa minggu setelah kejadian. Alasannya seperti itu. Atau alasan benda yang diciumkan ke K9 memang diarahkan ke Danu. Alasannya seperti itu. Seperti itukah? K9 ini terlatih dengan penciuman yang tajam. Bahkan beberapa bulan pun dia bisa akan mencium. Makanya di sini kalian yang memuja Danu, memuja boleh, tapi jangan menutup mata dengan adanya informasi yang ada. Karena di sini di Danu ini ada tim suksesnya dari si Dalang. Malah Danu ini dikorbankan menjadi tameng mereka. Nah, ketika Danu masih saja diem sampai ketok palu persidangan, justru inilah yang akan membuat bahaya untuk Danu. Kenapa saya bilang bahaya? Karena ketika ketok palu dan Danu tetap bungkam siapa dalangnya, siapa yang membuat skenario sehingga dia harus berkata begini dan begitu, sama saja Danu masuk jurang sendirian. Alhamdulillah kalau CC-nya dikabulkan. Kalau enggak, kalau enggak bagaimana? Kenyataannya sekalipun Danu jadi justice kolaborator, masalahnya kan juga masih bulat. Tidak ada titik terang di sini. Biasanya justice kolaborator itu bisa membantu untuk pengungkapan kasus ini. Nah, pengungkapan kasus ini tentunya misalnya Danu bisa cerita malam itu begini-begini dan lain sebagainya, yang harus ada kesesuaian dengan temuan alat bukti. Lah, temuan alat buktinya mana? Nah, inilah ketika Danu diam saja sampai ketok palu menentukan bahwa Danu bersalah, ya,
Ya selamatlah Dalang dengan tim suksesnya itu berhasil menjadikan Danu tameng mereka. Dan Danu mendekam sendiri di penjara. Apalagi kalau CC-nya tidak di ACC, Danu akan semakin terpuruk di penjara. Dan si Dalang dan timnya goodbye sampai di situ karena sudah sukses menutupi dirinya dari apa yang sudah terjadi. Ini sebenarnya permainannya ini mudah ditebak loh ya. Cuman kalian yang pemuja Danu, netizen loh ya. Netizen yang sudah memuja Danu ini sudah terkontaminasi pikirannya dengan framing-framing dari tim suksesnya Danu. Yang bilang Danu sudah jujur, Danu anak baik, lugu polos. Kalau kalian sayang Danu, ya, seperti saya kasihan kepada Danu, beri support Danu untuk berkata jujur yang sejujur-jujurnya. Karena kesempatan itu tinggal beberapa hari lagi, sebab sudah masuk ke ranah persidangan. Kalau Danu jujur, mampu membuka kasus ini terang benderang, ada harapan justice kolaboratornya bisa dipertimbangkan dan bisa dikabulkan seperti kasusnya Baradae. Ya, beda loh Danu dengan Baradae. Baradae bisa membuka kasus terang benderang, tapi Danu di sini nggak bisa membuka kasus terang benderang. Masih saja bulat kasusnya, ya kan? Nah, makanya di sini teman-teman, mungkin kalian sudah menuduh saya, oh, Jan Dimas berpihak pada Mimin, Arigi, Abi, dan lain sebagainya. Saya nggak berpihak, nggak ada untungnya. Cuma saya sudah membaca dari pergolakan kasus ini dari awal dulu, framing dulu. Membahas para uak-uak yang kesurupan itu juga sudah ada yang nyuruh, sudah ada yang mengkondisikan, memerintahkan. Untuk apa? Untuk menguatkan framing. Nyatanya kalian harus belajar dari kasusnya Vina. Nah, sama toh alur ceritanya. Orang kesurupan untuk memframing bahwa pelakunya ini. Kemudian bergolaklah keterangan saksi. Jadi penetapan tersangka berdasarkan saksi-saksi seperti dalam kasus Subang ini. Padahal teman-teman, saksi manusia itu tidak kuat. Karena kesaksiannya bisa berbohong. Kesaksiannya bisa lupa. Lain halnya kalau saksi berdasarkan barang bukti. Seperti DNA, seperti alat yang dipakai, seperti CCTV, biarlah barang bukti ini yang akan berbicara. Ini akan ada kejujuran daripada manusia. Tapi di sini mungkin kalian sudah terkontaminasi dengan para pengawal kasus Subang yang selalu menyuarakan kesaksian, tapi tidak berupaya untuk menggaungkan OOC alat bukti. Nah, seperti itu jadinya. Kalau ada alat bukti yang kuat malah kalian sepelehkan. Justru ini kurang bagus untuk keselamatan Danu ke depannya. Ya. Terus andai kata kasus ini ada pengadilan sesat, ya, katakanlah seperti itu, nanti beberapa tahun kemudian bisa terbongkar lagi seperti kasusnya Vina, difilmkan kemudian meledak lagi dan lain sebagainya. Apa enggak parno jadinya? Makanya sebelum kejadian hal itu, alangkah baiknya saat persidangan ini kita luruskan. Kita support Danu untuk berkata jujur sejujur-jujurnya. Karena modalnya Danu ini berkata jujur agar bisa JC-nya di ACC. Kalau Danu masih mengikuti skenario dari si Dalang dan tim suksesnya, ya ada Danu menyelamatkan mereka, tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, ini loh yang kadang-kadang kurang dipahami oleh pemuja Danu. Karena apa sih, sudah terkontaminasi, terdoktrin dari kata-kata Danu lugu polos, anak orang nggak punya, Danu anak angkat dan lain sebagainya.
Yang namanya manusia memang gampang iba, apalagi melihat situasi dan kondisi yang seperti itu. Dan framing ini sudah sedari awal. Justru kalian ini harus mencurigai orang-orang yang sudah mengatakan Danu lugu bolo, Danu anak baik. Ada motivasi apa dia mengatakan seperti itu? Ya, ini loh, kadang-kadang orang itu kalau dikasih masukan nggak mau menerima karena sudah terdoktrin pikirannya dengan doktrin yang seperti itu tadi, yang menyesatkan. Padahal kasus ini kasus pembunuhan 2 orang pula. Siapapun pelakunya harus dihukum yang seberat-beratnya, nggak peduli itu Danu, Yosep, Mimin, Arigi, Abi, atau ada hal yang lainnya, orang yang lainnya. Harus tetap dihukum, tapi harus sesuai dengan temuan alat bukti. Jangan ngadi-ngadi, jangan memaksakan diri. Nah, belajarlah dari kasus Vina. Ada 8 orang yang ditangkap, kemudian dipenjara. Dan saat ini terbongkar, pada akhirnya mereka mengakui dipaksa untuk melakukan keterangan bohong di BAP-nya. Nah, kalian harus bisa membuka pikirannya dengan hal-hal yang semacam ini. Ternyata dari kejadian Vina ini, kok seperti itu penyidikannya. Ada OOJ. Nah, kasus di Subang ini juga ada OOJ loh ya. Alur ceritanya hampir sama, ke yang kesurupan lah, yang keterangan saksi lah, dan lain sebagainya. Harusnya kalau Danu sekarang ini sudah mengakui, dan katakanlah kan dia sudah mengakui ya teman-teman. Jadi Danu harus berusaha gimana caranya hukumannya diperingan di sini. Usahanya di situ sebenarnya. Diperingan hukumannya dengan berkata jujur, dengan membantu terbukanya kasus ini. Harusnya seperti itu. Bahkan Danu juga sudah mengakui saat diperiksa dulu, dia dipaksa, kemudian kakinya kakinya dipejet dengan kaki meja. Dari sini kan Danu bisa menyebutkan nama siapa saja. Kalau nggak tahu namanya, sketsa wajahnya, ciri-cirinya orangnya seperti apa. Ini juga harus dikeluarkan unek-uneknya Danu ini, ya. Nah, dari pihak Danu atau dari orang yang muja Danu, yang mendukung Danu, mereka berkata bahwa OOJ dari pihak Yosep. Dari pihak Yosep berkata bahwa OOJ ini dari pihak Danu. Nah, biar clear semuanya itu, gaungkan OOJ. Nah, OOJ nanti alat buktinya, bukti-bukti yang ada lebih mengarah kemana? Daripada berantem di media sosial, saling serang, saling itu, apa untungnya? Apa untungnya? Tapi memang dari penglihatan saya, bukan kok saya menyudutkan Danu, bukan ya. Saya lebih menyudutkan si dalangnya di sini. Karena Danu sudah mengakui, tapi dalangnya nggak mau nongol. Makanya saya berkata bahwa dari dalang ini ada tim suksesnya yang juga berusaha menghimpun kekuatan dari netizen. Ya, caranya apa? Ya tentunya dengan mempengaruhi bahwa begini-begini, memberikan berita bohong seperti kukunya Arigi, itu juga berita bohong. Siapa YouTuber yang sudah memberitakan itu? Ayo. Siapa? Ayo. Tanggung jawab di akhirat loh ya. Jadi tolong dong pemberitaan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Di sini buat kalian yang memang sayang kepada Danu, kasihan kepada Danu, bantu Danu, support Danu untuk bisa berkata jujur. Dengan kejujuran Danu ini, itu akan memperjuangkan kehidupan Danu sendiri ke depannya. Danu sudah nggak usah mikir dalang, nggak usah mikir tim sukses. Karena mereka, ketika Danu bungkam, mereka akan happy ke depannya. Danu yang akan menderita di penjara. Ya. Makanya Danu sekarang ini difasilitasi, hidupnya nyaman, dan lain sebagainya, dipuja-puja, dielu-elukan. Karena apa? Biar bungkam mulutnya, biar manut dengan si dalang, biar nggak membuka nama-nama si dalang dan lain sebagainya. Padahal nanti andai kata kita berpikir yang terjelek, misalnya CC-nya Danu tidak dikabulkan, ya mereka nggak akan
belain Danu kok. Karena apa? Mereka sudah final perjuangannya. Danu tidak menyebutkan nama dalang, Danu tidak menyebutkan nama-nama tim suksesnya, dan mereka sudah final perjuangannya. Tinggal Danu sendiri yang menderita di penjara. Ya, aduh. Dari kasusnya Subang ini penuh strategi, teman-teman. Kalau kalian membela Danu, belalah dengan alat bukti yang ada. Bantu Danu menemukan alat bukti, tidak hanya berdasarkan kesaksian-kesaksian, omongan-omongan belaka. Karena omongan itu bisa dibohongi, bisa diarahkan, bisa disetting. Ya, kalau kalian memiliki temuan alat bukti yang menguatkan Danu, yang bisa membuat Danu diperingat hukumannya, inilah yang membantu. Tapi kalau masih sebatas saksi, keterangan saksi, kemudian kamu begitu puas dengan keterangan saksi itu, ya salah kaprah. Makanya kalau kalian membela Danu, support Danu untuk mengungkap OOJ. OOJ berpihak di mana? Ini OOJ-nya berpihak di mana? Kalau menurut prediksi saya berpihaknya di Danu. Kenapa? Ya, tanda-tandanya dari timnya Danu ini jarang sekali, atau bisa dikatakan tidak kuat dalam mendokrak agar OOJ ini disuarakan. Yang dibahas ya itu saja. Ya toh? Kalian pasti bisa lihat sendirilah. Kalian juga bisa meraba-meraba sendirilah bagian tim suksesnya Danu ini siapa. Yang dibahas apa di media sosial? Mestinya yang dibahas adalah alat bukti, bukan masalah ngerumpi, bukan masalah ini itu. Ya, alat bukti yang ditemukan dan mensupport Danu untuk bisa jujur, karena Danu ini adalah yang akan dikorbankan oleh si dalang. Ketika Danu sudah berkorban, terpuruk, mereka akan goodbye dengan kehidupan masing-masing karena sudah berhasil tujuannya. Kasihan Danu kan pada akhirnya, ya kan? Tapi ya semuanya itu kembali lagi pada karma masing-masing. Siapa yang bersalah harus menanggung karmanya. Demikian juga dalang dan tim suksesnya. Kenapa tidak berusaha lurus dalam mengawal kasus ini? Kenapa harus serong ke kanan, serong ke kiri? Kalau kalian memang mengawal kasus ini demi keadilan Ikututi dan Amin, suarakan OOJ. Bukan membahas yang mengaburkan OOJ, bukan membahas yang jauh dari alat bukti.